Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutia Nurfaiza dengan NIM 2101020021. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur kinerja jaringan atau QoS menggunakan WireShark pada aplikasi Zoom. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Mutia Nurfaiza. Selanjutnya ada Cici dengan NIM 2101020043. Hasni Darti dengan NIM 2101020064, Melaria Sitohang dengan NIM 2101020068, dan Regina dengan NIM 2101020078. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yaitu apa itu QoS. QoS atau Quality of Service atau kualitas layanan adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan kemampuan sebuah jaringan seperti aplikasi jaringan, host atau router dengan tujuan memberikan network service yang lebih baik dan terencana sehingga dapat memenuhi kebutuhan suatu layanan. Aplikasi Zoom ini digunakan untuk mengukur kinerja jaringannya tadi. Selanjutnya ada WireShark. WireShark adalah penganalisis paket bebas dan sumber terbuka. Perangkat ini digunakan untuk pemecahan masalah jaringan, analisis perangkat lunak, dan pengembangan protokol komunikasi dan pendidikan. Berikut adalah penjelasan mengenai pengukuran kinerja jaringan QoS menggunakan WireShark pada aplikasi Zoom. Yang pertama ada pemantauan lalu lintas jaringan, yaitu WireShark memungkinkan kita untuk memantau lalu lintas jaringan secara real time. Yang kedua ada identifikasi protokol dan alamat IP, di mana WireShark memungkinkan kita untuk mengidentifikasi protokol dan alamat IP yang terkait dengan panggilan suara dan video pada Zoom. Yang ketiga ada analisis latency atau delay, di mana WireShark dapat menampilkan informasi mengenai latency atau delay dalam panggilan suara dan video, dengan menganalisis waktu yang dibutuhkan paket untuk mencapai tujuannya. Kita dapat memperoleh wawasan tentang seberapa cepat atau lambat data dikirim dan diterima, yang dapat mempengaruhi pengalaman pengguna. Yang keempat ada mengukur kehilangan paket atau biasa juga disebut dengan paket loss. WireShark juga dapat mendeteksi kehilangan paket dalam jaringan. Jika paket-paket suara atau video hilang selama transmisi, hal ini dapat menyebabkan kualitas panggilan yang buruk. Dengan mengamati jumlah dan frekuensi kehilangan paket, kita dapat mengevaluasi seberapa sering hal ini terjadi dan dampaknya pada kualitas layanan. Yang kelima ada analisis jitter. Jitter itu sendiri merujuk pada variasi waktu antara kedatangan paket-paket yang berurutan. WireShark dapat mengukur dan menampilkan informasi tentang jitter dalam panggilan suara dan video pada Zoom. Jika jitter tinggi, dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam kualitas suara atau video. Selanjutnya yaitu topologi yang digunakan. Topologi yang digunakan di sini adalah topologi star atau biasa dikenal juga dengan topologi bintang, di mana setiap laptop terhubung secara individual ke sebuah perangkat pusat yang disebut router atau access point. Router atau access point tersebut bertindak sebagai pusat penghubung untuk semua perangkat yang terhubung dalam jaringan. Setiap laptop akan memiliki koneksi langsung dengan router atau access point, dan data akan dikirim melalui router tersebut untuk mencapai perangkat lain dalam jaringan atau mengakses internet. Dalam topologi star atau bintang ini, jika salah satu laptop mengalami masalah atau terputus dari jaringan, perangkat lain tetap dapat beroperasi tanpa terpengaruh. Hal ini membuat topologi star atau bintang menjadi pilihan yang baik untuk jaringan WiFi perumahan atau kecil, di mana kestabilan dan ketersediaan koneksi yang baik sangat penting. Selanjutnya, itu adalah hmm, hasil perhitungan QoS dari paket WireShark pada aplikasi Zoom. Yang pertama ada throughput. Throughput itu sendiri adalah jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada tujuan inter secara tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Di sini ada kategori throughput itu kategori sangat bagus, bagus, sedang, dan jelek dengan indeksnya juga. Berikut rumus perhitungan throughput, di mana throughput sama dengan jumlah bits dibagi dengan time span.
Selanjutnya ada paket loss. Paket loss merupakan suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang dapat terjadi karena collision atau congestion pada jaringan. Paket loss juga ada kategorinya, sama seperti throughput tadi, di mana rumus untuk mencari paket loss itu sendiri adalah paket loss sama dengan paket dikirim dikurangi paket diterima dikali dengan 100% dibagi dengan ini bukan dibagi dengan paket diterima, tetapi di sini seharusnya dibagi dengan paket data dikirim. Jadi paket data dikirim dikurang paket data diterima dikali 100% dibagi dengan paket data dikirim. Selanjutnya ada delay. Delay atau latency merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, congestion, atau juga waktu proses yang lama. Delay ini sendiri juga memiliki kategori, di mana rumus untuk mencari delay itu sendiri adalah rata-rata delay sama dengan total delay dibagi dengan total paket yang diterima. Selanjutnya ada jitter. Jitter atau variasi kedatangan paket diakibatkan oleh variasi-variasi dalam panjang antrian, dalam waktu pengolahan data, dan juga dalam waktu penghimpunan ulang paket-paket di akhir perjalanan jitter. Di dalam jitter ini sendiri juga terdapat kategori jitter, di mana rumus untuk mencari jitter itu sendiri adalah jitter sama dengan total variasi delay dibagi dengan total paket yang diterima. Total variasi delay sama dengan delay dikurang rata-rata delay. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk melakukan perekaman pada aplikasi Wireshark. Baik, saat Zoom sedang berjalan, selanjutnya kita akan membuka aplikasi Wireshark, di mana pertama-tama hal yang harus kita lakukan yaitu mengklik yang di sini, terdapat untuk men-start perekaman, dan di sini untuk mengakhiri perekaman. Setelah perekaman di Zoom dilakukan selama 2 menit, didapati data-data sebagai berikut. Ini, data-data seperti ini. Kemudian setelah didapatkan data-data di sini, kita dapat mengecek paket loss atau data yang gagal untuk dikirim, yaitu dengan cara mengetik tcp.analysis loss segment analysis nih tcp.analysis.log segment. Kita lihat di sini ada satu paket yang gagal dikirim. Selanjutnya setelah ini kita cancel saja, kita bisa melihat statistik. Kemudian setelah data kita dapatkan, kita bisa menyimpan file data ini. Kita simpan yaitu S4 transfer paket ke dalam bentuk CSV. Kita namai saja di sini. Baik, selanjutnya kita masuk kepada bagaimana cara menghitung delay dan jitter. Kemudian setelah data tadi kita simpan, lalu kita bisa membukanya menggunakan aplikasi Microsoft Excel, di mana di sini data-data yang ditampilkan masih berserakan. Kita bisa merapikan data-data ini dengan cara klik pada bagian kolom pertama, kemudian kita pilih data, pilih bagian text to column,
kemudian pilih delimited, kemudian next. Ini kita pilih pada koma, next lagi, pilih general dan finish. Maka datanya akan berubah jadi rapi seperti ini. Di sini kita bisa menghapus data yang tidak digunakan seperti source, destination, protokol, dan link info. Nah, di sini kita hanya akan menggunakan data time untuk merubah ini ke dalam bentuk bilangan berkoma. Kita bisa melakukannya dengan cara pada baris itu dibagi dengan 10 pangkat 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hmm, general, ini pakai bagian general. Formatnya akan berubah seperti ini. Oke. Kemudian kita tarik datanya sampai bawah. Maka datanya akan berubah seperti ini. Selanjutnya untuk data yang di sini, kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan cara copy. Kita blok dulu sampai sini. Lalu tekan Ctrl Shift F, klik pada bagian replace all. Nah, oke. Terus, kemudian data-data ini kita pindahkan ke dalam time 1. Lalu, ini, copy, 1. Agar tidak merubah nilainya, kita bisa lakukan dengan cara paste values. Lakukan hal yang sama pada bagian di sini. Kita blok sampai ke bawah, sampai data paling bawah. Ah, cancel. Cancel dulu sebentar. Kenapa lama buat ini? Lakukan ulang. Bisa Ctrl Shift down. Oke. Terus kita kopikan data ini. Lalu paste values di sini. Oke. Selanjutnya kita buat untuk data time 2. Data time 2 bisa didapatkan dari data time 1 pada baris kedua.
Terus itu dikopikan juga, lalu paste pada M2 yaitu paste values. Kemudian untuk pada barisan samping sini kita buat kolom delay, di mana cara menghitung delay itu sendiri adalah kita lebarin dulu kolomnya. Delay didapatkan delay sama dengan data time 2 dikurangi dengan data time 1. Jadi berikut dapatkan hasil delay. Data ini kita tarik sampai bawah. Ini saja. Baik, karena data di sini tidak diperlukan lagi, maka kita bisa menghapus data tersebut. Eh, Kemudian kita mencari total delay. Mencari total delay. Total delay sama dengan sum dari hasil delay ini, Ctrl Shift down, kemudian Enter. Maka didapatkan nilai sebesar ini. Kemudian, untuk mencari rata-rata delay, rata-rata delay sama dengan nilai di sini, nilai dari total delay dibagi dengan jumlah semua data, jumlah semua paket. Kemudian di sini kita lanjut kepada untuk menghitung jitter. Jitter ini didapatkan dari dengan rumus yaitu delay 2 dikurang delay 1, di mana untuk mencari delay 1 sama dengan delay pada baris pertama dikurangi dengan baris kedua. Oke. Enter, dapatkan nilai segitu. Kita tarik sampai bawah lagi, kita blok sampai bawah. Oke. Kemudian untuk kolom berikutnya itu adalah kolom delay 2. Delay 2. Delay 2 itu sendiri didapatkan dari baris kedua pada delay pertama. Jadi pada baris ini kita kontrol terus kita copy
Lalu kita paste di sini. Paste values agar nilainya tidak berubah. Oke, kemudian lanjut kepada jitter. Kolom berikutnya adalah kolom untuk jitter. Jitter sama dengan delay 2 dikurangi dengan delay 1. Baik, kita tarik ini nilai ini sampai kita blok sampai bawah. Oke, karena nilai ini tidak digunakan lagi, jadi kita bisa menghapusnya. Total jitter, total jitter sama dengan sama untuk menghitung total jitter dan delay dilakukan dengan cara sum. Ini kita blok semua, Ctrl Shift down, kemudian Enter. Nah, ini hasil dari total jitter. Kemudian untuk mencari rata-rata, rata jitter, rata jitter sama dengan nilai dari total jitter dibagi dengan paket data jumlah semua paket. Salah. Sama dengan begini. Rata-rata jitter sama dengan total jitter dibagi dengan jumlah semua data. Dapatkan seperti ini. Hasil akhirnya seperti ini. Setelah didapatkan rata-rata delay sebesar 0,0875772229, kemudian dirubah lagi dalam bentuk millisecond, yaitu yang memiliki hasil sebesar 87,57722877. Dengan kategori delay itu sangat bagus, yang memiliki nilai indeks sama dengan 4. Kemudian untuk jitter, setelah diubah ke dalam bentuk millisecond, yaitu 0,0928272627, yang memiliki kategori jitter yaitu sangat bagus dengan indeks 4. Selanjutnya kita masuk untuk menghitung paket loss. Di mana paket loss itu sendiri yang memiliki rumus yang telah saya jelaskan tadi, yaitu paket dikirim dikurangi dengan paket diterima dikali dengan 100% dibagi dengan paket dikirim. Di mana paket dikirim di sini adalah sebanyak 849, sedangkan paket diterima yaitu 848 karena ada satu paket yang gagal tadi, dikalikan dengan 100% dibagi dengan 849, sama dengan 0,0011778563 dikali dengan 100% yang memiliki nilai sama dengan 0,11778563%. Dengan kategori paket loss yaitu sangat bagus dengan nilai indeks sama dengan 4. Kemudian untuk menghitung throughput adalah throughput sama dengan jumlah bytes dibagi dengan time span, yaitu sebanyak 117.338 dibagi dengan 74.265, yang memiliki hasil 1,5
801820 bit per second. Kemudian rubah nilai ke dalam bentuk bit. Sama dengan ini nilai dari hasil bagi ini dikalikan dengan 8. Sama dengan 12,6414565824 bit per second. Kemudian dirubah lagi ke dalam bentuk kilobit per second. Baiklah, kemudian masuk kepada kesimpulan. Yaitu setelah melakukan perhitungan kepada 5 laptop, terdapat hasil yang berbeda-beda, yaitu dalam perhitungan pengukuran kinerja QoS menggunakan WireShark pada aplikasi Zoom. Adapun hasil perhitungannya ada sebagai berikut, yaitu yang pertama klien A, yaitu saya sendiri, Muntian Nurfaiza, seperti yang telah saya contohkan dari perhitungan yang setelah saya tampilkan tadi, yaitu pengukuran kinerja QoS menggunakan WireShark pada aplikasi Zoom pada klien A, dapat dilihat hasilnya itu hasil throughput sama dengan 12,641 kilobit per second, dengan hasil paket loss 0,11778563% dengan kategori sangat bagus. Kemudian, hasil perhitungan paket delay dengan total delay sama dengan 81,711451 second. Kemudian rata-rata delay didapati 87,557 milisecond, termasuk ke dalam kategori sangat bagus. Hasil perhitungan jitter, yaitu total jitter didapatkan 0,078625 second, kemudian rata-rata jitter ini 0,0928272627 milisecond, yang termasuk ke dalam kategori sangat bagus. Kemudian pada klien B, yaitu pada laptop Hasni Darti, pengukuran kinerja QoS menggunakan WireShark pada aplikasi Zoom pada klien B dapat dilihat hasilnya. Hasil throughput yaitu 7.902 kilobit per second. Kemudian ada hasil paket loss sama dengan ini tidak ada paket loss yang terdapat di sini. Semua paket loss terkirim. Semua paket terkirim. Itu kemudian hasil perhitungan paket delay. Total delay sama dengan 81,711451 second. Kemudian rata-rata delay yang didapatkan adalah 11.474 milisecond yang termasuk ke dalam kategori sangat bagus. Selanjutnya hasil perhitungan jitter, total jitter yang didapatkan yaitu 0,454456 second. Kemudian rata-rata jitter yang didapatkan yaitu 5.839 milisecond yang terkategori sangat bagus. Kemudian ada hasil perhitungan pada klien C, yaitu pada laptop Regina. Pengukuran kinerja QoS menggunakan WireShark pada aplikasi Zoom pada klien C dapat dilihat hasilnya yaitu hasil throughput sama dengan 14,622,9 kilobit per second. Kemudian hasil paket loss ini semua paket terkirim. Kemudian hasil perhitungan paket delay total di mana total delay di sini adalah 111,393.239 dengan rata-rata delay yaitu 81.666 milisecond. Termasuk ke dalam kategori sangat bagus. Kemudian hasil perhitungan jitter dengan total jitter 079,65.349 second dengan rata-rata jitter yang didapatkan yaitu 58,39 milisecond. 58,39 milisecond ini terkategori sangat bagus. Kemudian untuk perhitungan pada klien D, yaitu pada laptop Melaria Sitohang, pengukuran kinerja QoS menggunakan WireShark pada aplikasi Zoom pada klien D dapat dilihat hasilnya itu hasil throughput sama dengan 12,9038 kilobit per second. Kemudian ada hasil paket loss sebesar 1,016
2,80221%, yaitu terkategori juga sangat bagus. Kemudian hasil perhitungan paket delay dengan total delay yang didapatkan yaitu 91,41,41,41532 second. Kemudian rata-rata delay yang didapatkan yaitu 89.887 milisecond yang terkategori sangat bagus. Kemudian ada hasil perhitungan paket jitter dengan total jitter yang didapatkan 16,14 605 second. Kemudian rata-rata jitter yang didapatkan adalah 1,5876 milisecond yang terkategori sangat bagus. Kemudian ada hasil perhitungan pada klien C, yaitu pada laptop Cici. Pengukuran kinerja QoS menggunakan WireStack pada aplikasi Zoom pada klien E dapat dilihat hasilnya yaitu hasil throughput 141,433 kilobit per second. Kemudian hasil paket loss-nya ini semua paket terkirim 0%. Selanjutnya ada hasil perhitungan paket delay yaitu terdapat 37,20719 milisecond termasuk ke dalam kategori bagus. Kemudian hasil perhitungan paket jitter 54,7742 milisecond yang terkategori bagus. Baik dari hasil perhitungan, baik dapat disimpulkan dari hasil perhitungan pada 5 laptop yang telah dilakukan, walaupun dilakukan dengan satu jaringan WiFi yang sama, tapi terdapat hasil perhitungan yang berbeda-beda pada setiap laptop. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.